Gereja saat ini mempersiapkan pelayanan ibadah online untuk sidang jemaat yang terkasih. Dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh jemaat? Pertama, pilihlah jam ibadah yang sesuai. Kedua, siapkan diri dengan berpakaian rapi dan sopan sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Ketiga, siapkan Alkitab dan alat-alat tulis yang diperlukan. Keempat, silakan duduk dengan posisi yang baik dan fokus. Hindarilah berbaring atau melakukan kegiatan yang lain. Kelima, siapkan hati dengan berdoa secara pribadi sebelum ibadah online dimulai. Keenam, ikutilah liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti berdiri, duduk, memuji Tuhan, dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang ketujuh, jemaat bisa melakukan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet. Kedelapan, ikutilah ibadah streaming sampai selesai dengan kerinduan yang mendalam mencari Tuhan. Dan yang terakhir, orang tua bisa mengajak dan membimbing anak-anak mengikuti video YouTube sekolah minggu yang dipersiapkan oleh gereja. Demikianlah hal-hal yang perlu dipersiapkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan.
bisa diberikan kesempatan untuk hari ini kita bisa beribadah kembali di komisi remaja ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengambil sikap saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, kita akan awali ibadah kita dengan menyanyikan lagu layak dipuji dan disembah. Bagi teman-teman yang tidak mengenal lagu ini, tidak pernah mendengar lagu ini, mari kita belajar dari lagu ini, biar kita bisa layak, lebih sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama-Mu. Kita ulangi terus lagu ini, bila kita pahami setiap kata demi kata, bahwa alam semesta, bumi dan surga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Oh, layak dipuji dan disembah, disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpujinya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, puji syukur atas segala kebaikan yang telah Kau berikan buat setiap diri kami ya Tuhan. Engkau tahu bahwa pada saat ini kami mengalami sangat banyak musibah di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan banyak masalah di dalam hidup kami seperti COVID pada saat ini ya Tuhan.
Melalui hal ini kami dapat belajar di dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami bisa bersungguh-sungguh dalam iman kami untuk percaya kepada Engkau di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, di dalam ibadah ini kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan ya Tuhan. Biarlah kami dapat belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan serangkaian ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan meneguhkan iman kita dengan membacakan pengakuan iman rasuli. Baik, kita membacakan pengakuan iman rasuli. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Gala langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Oke, kita terus berdiri ya teman-teman. Biarlah pada hari ini kita tahu pada masa ini COVID-19 semakin hari semakin memburuk di Pontianak. Biarlah kita bisa tetap menjaga hidup kita menggunakan masker dan mengikuti protokol dari pemerintah. Maka dari itu, biarlah hari ini seiring waktu COVID semakin menambah, biarlah iman kita bisa tetap menambah untuk memuliakan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Kami bertepuk tangan, jangan malu, walaupun kita di rumah masing-masing, walaupun kita sendirian di rumah mengikuti ibadah kita tidak boleh malu, memuji dan memuliakan Tuhan. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, dan kota perlindungan. Ku mau selalu tertuju, tak cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi lagi. Kita ulangi lagu ini dengan penuh semangat. Kita penuh sungguh-sungguh. Kita katakan, Tuhan kekuatan dan kasih-Mu. Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Oh hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Jadi kita katakan, ku mau berkumpul, ku mau selalu bersyukur, tak cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, tak cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oke, wah, sungguh luar biasa lagu ini. Seperti yang kita nyanyikan, walau bumi bergoncang, biarlah kasih Tuhan selalu ada di dalam hati kita.
Walaupun badai-badai menerpa di dalam hidup kita, hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita terus menyembah Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini ketika diberitakan di dalam hidup kita, kita tidak sia-sia mengikutinya. Saya tahu banyak di antara kita yang mungkin bosan dalam ibadah ini, tetapi ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan ini sangat penting di dalam hidup kita. Ketika kita mendengarkannya dan kita melaksanakannya, firman Tuhan ini akan memberkati kita. Kita akan menyanyikan lagu Jadi Sepertimu. Bila lagu ini mengubahkan hati kita, hidup kita. Banyak sekali di antara kita yang mungkin pada saat ini melakukan dosa. Bila lagu ini bisa menyentuh hati kita untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan dan bertobat dari kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Kita katakan Bapa kau setia. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikku. Kerinduanku hanya meninggikan namamu, meninggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus hatiku, kasihmu pancarkan kasihmu, kita ulangi lagu ini. Bila kita katakan Tuhan memang selalu setia di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam kehidupan kita. Dia selalu ada di dalam hidup kita. Marilah kita percaya kepadanya, karena kita adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah milik kita. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hatiku, setulus kasihmu,
lagi kita dengan kesungguhan hati kita katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu Tuhan, salibmu, kasihmu Tuhan. Pancarkan kasih-Mu, Ku mau jadi seperti. Pada hambanya persilakan. Hari remaja, kita sama-sama akan memulai firman Tuhan. Kita terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih di pagi yang indah ini, minggu di mana kami boleh bersama-sama berkumpul. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang kedua. Saya ulangi, kita membuka surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang kedua, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Beberapa hari yang lalu, ya, tepatnya kalau tidak salah hari Kamis ya, atau hari Rabu, ya, kita sama-sama ya orang-orang Tionghoa merayakan kue bulan, ya, tradisi yang turun-temurun tahun demi tahun kita rayakan. Remaja, pernah nggak kita berpikir, ya, kamu berpikir bahwa mengapa kue bulan itu berbentuk bulan, ya? Mengapa? Ada yang tahu? Ya, mengapa kue bulan? Ya, kamu suka kue bulan enggak? Ya, suka ya, saya juga suka ya. Apalagi isinya yang ada ya, dagingnya dan sebagainya ada juga kan? Wah, itu enak sekali, ada kacangnya dan sebagainya. Itu enak sekali. Pernah nggak kamu berpikir ketika kamu melihat kenapa kok kue bulan itu bentuknya bulan, tidak lonjong, tidak persegi dan sebagainya? Ya, kita melihat selain menggambarkan bulan, ya, kita tahu ya biasanya kue bulan ya bentuknya bulan, ya, menggambarkan bulan yang bulat gitu ya, bulat ya, bulan itu bulat sekali. Jadi disitulah kepercayaannya kue bulan ya dan sebagainya. Nah, selain menggambarkan tentang bulan yang bulat, kue bulan juga dikatakan bahwa menggambarkan tentang keutuhan. Ya, kalau orang Tionghoa tanya mama papamu, ya, itu menggambarkan tentang keutuhan dan kesatuan. Ya, ada kesatuan. Engkau boleh pergi sejauh mungkin, ya, kemanapun kamu mau pergi, tapi tetap ingat keutuhan dan kesatuan keluarga yang harus diperjuangkan. Makanya ada makan bersama, ya, semua keluarga diundang, kita pergi kepada orang yang paling tua dan sebagainya, kita berkumpul, ya, ya, dengan kesatuan hati, ya, barulah ada yang namanya damai sejahtera. Dengan kesatuan hati, ya, dengan adanya keutuhan hati kita, tak ada hal yang sulit untuk dikerjakan. Tidak ada hal bentuk-bentuk yang sulit untuk kita kerjakan. Jadi ketika kalian makan kue, jangan hanya makan kue enak, wah enak sekali ya gitu. Tapi ingatlah untuk terus memperjuangkan kesatuan.
memperjuangkan keutuhan dimanapun engkau ditempatkan. Kemanapun engkau pergi, ingatlah pulang, ya. Di rumah ada orang tuamu dan sebagainya. Kemanapun engkau pergi, ingatlah bagaimana perjuangan orang tuamu membesarkan engkau. Dan engkau harus berkumpul. Kamu harus bisa memperjuangkan yang terbaik untuk keluarga. Nah, hari ini pun kita, rekan-rekan yang dikasihi, kita bersama-sama mau merenungkan tentang satu tema besar, yaitu indahnya sebuah kebersamaan, ya, persekutuan, persatuan, keutuhan dalam sebuah komunitas. Dibilang indah karena apa? Kita bersama-sama, kita pasti punya kemungkinan jauh lebih besar untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik kalau dibandingkan kita sendiri, ya. Contoh, ya, kalau kita melihat ujian nasional, memang, ya, kebanyakan kebayang nggak sih kalau misalnya ujian kita ngerjakan sama-sama, ya nggak mungkin gitu ya. Pasti lebih enaknya apa? Mengerjakannya dengan sendiri. Kalau mengerjakan bersama-sama itu namanya diskusi kelompok, ya. Akan tetapi untuk membangun sebuah kebersamaan, persekutuan yang sulit, ya, dan menikmati indahnya sebuah kebersamaan itu banyak tantangannya. Bertemu dengan banyak orang, pola pikir yang berbeda, beda usia, ya. Kalau beda usia jadinya sungkan. Kalau berbeda pola pikir akhirnya kita merasa berbeda sekali. Ya, beda gaya, ya, membuat kita sulit untuk bisa masuk. Bertemu dengan orang yang punya pergumulan sendiri-sendiri, masing-masing punya kesibukan. Itu nggak mudah. Kalau kamu misalnya, khususnya yang baru menjadi anak remaja, tentu ketika kamu berada di gereja ini bersama dalam satu komunitas, tentu sangat canggung. Apalagi kamu lihat kakakmu sudah senior, mereka sudah pengalaman, ya kamu sendiri belum punya pengalaman. Sehingga membuat kita apa? Membuat kita merasa minder, kita merasa tidak bisa menyatu di dalam satu kelompok. Ya, tapi sewaktu seseorang sudah dapat kliknya, ya, klik langsung, ya, chemistry-nya, ya. Sewaktu seseorang sudah dapat di dalam bagian kelompok tersebut untuk masuk dalam sebuah persekutuan, pasti dia mampu mengatasi hambatan-hambatan tadi, ya. Awal dari sesuatu yang luar biasa sedang dimulai dari situ. Amin. Jadi ketika kita menemukan satu kebersamaan di mana kita bisa di dalam persekutuan, kita merasa kita bisa hadir di tengah-tengah itu, ya, kita tidak canggung lagi, kita tidak mempermasalahkan perbedaan lagi. Disitulah kita merasa kita mendapatkan satu komunitas yang baru. Nah, mari kita lihat bahan renungan kita hari ini di dalam Kolose pasal 2 ayat 2. Di sini dikatakan supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan, keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Ingat, ketika kamu menjadi anak remaja gereja di tempat ini, tentu kamu sudah memiliki satu komunitas, yaitu komunitas remaja GKKB Sianta. Walaupun saat ini tidak bisa beribadah bersama-sama, ya, kita dipisahkan, kita tidak bisa berkumpul di gereja ini. Tetapi saya yakin dalam segala keterbatasan itu, di sana bagian firman Tuhan yang kita baca, kita bertemu dengan satu jemaat yang berjuang keras untuk membangun sebuah kebersamaan yang sulit. Ya, kebersamaan yang solid itu seperti apa? Walaupun sekarang terbatas, ya, pengurus kemana, jemaat kemana, Pak Henry kemana, ya, rekan-rekan remaja sekalian yang baru maupun yang lama juga saya nggak tahu kondisinya saat ini beribadah atau enggak. Tapi di dalam bagian ini, ya, supaya kita dihibur, supaya kita bersatu di dalam kasih, kita saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling care, saling berbagi. Makanya kita ada program, ya, bagi kelompok, ya kan? Bagi kelompok. Tujuannya itu
Supaya apa? Supaya kita tidak terpecah-pecah, supaya kita bisa bersatu ya dalam satu komunitas. Ada kelompok-kelompok dari pengurus-pengurus, nanti kakak-kakak pengurus membagi kelompoknya. Supaya apa? Tujuannya apa? Supaya ada kepedulian. Kamu punya pergumulan, kamu tidak menanggungnya sendiri. Ya, kamu punya masalah, kamu tidak menyelesaikan masalahmu sendiri. Ada orang-orang yang care, ada yang peduli. Kalau misalnya itu tidak bisa dipecahkan, nanti kita bersama-sama, ya. Saya sebagai pembina siap untuk membantu kalian, ya. Karena apa? Tujuan itu sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca, supaya hati mereka terhibur, mereka bersatu dalam kasih, ya, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan. Ingat, kekayaan bukan hanya uang, tetapi kekayaan itu berkaitan dengan masa depan hidup kita. Kekayaan itu berkat yang lebih daripada uang, non materi, ya, itu kekayaan rohani. Kita bisa berjumpa bersama-sama, menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam komunitas yang sama. Itu tujuannya. Tetapi kita melihat di dalam bagian ini, untuk membangun kebersamaan itu seringkali terjadi perpecahan, dan itu terjadi juga di jemaat Kolose. Kita lihat bagaimana kehidupan mereka. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 16, di situ ada perpecahan gara-gara apa? Ada orang yang membiarkan menghukum kamu mengenai makanan, masalah makanan, minuman, mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat, mempermasalahkan itu. Sehingga mereka kelihatannya bersatu, tetapi mereka semu. Persekutuan mereka semu. Ya, tidak ada sesuatu yang didapatkan. Ya. Makanya di dalam Kolose pasal 3 ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Apa yang terjadi? Mereka adalah orang-orang yang bersama-sama. Ya, mereka satu visi, satu misi, kebersamaan yang ada. Tapi sayangnya mereka sebenarnya nggak bersatu, ya, malah mereka pecah-pecah, mereka semua itu, ya, mereka terpecah karena perbedaan dan sebagainya. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau walaupun kita berbeda dalam segala hal. Kamu berbeda, saya berbeda dengan kamu, suku berbeda dan sebagainya, keluarga berbeda, tradisi rumah tangga, aturan dan sebagainya dalam rumah tangga berbeda dan sebagainya. Oleh karena itu tidaklah membuat kita terpecah-pecah. Harusnya ada kesatuan, kesatuan yang melahirkan kasih di dalamnya, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan, keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia. Ini ingat, yaitu rahasia, yaitu Kristus. Remaja yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pernah nonton film Remember of the Time? Pernah? Pernah? Awalnya kalau kita lihat dalam film tersebut, mereka satu tim, itu tim sepak bola. Ya, sepak bola di Amerika, selalu mereka pecah di dalam kelompok mereka itu. Ya, karena apa? Waktu itu ada rasis, masih kuat. Ya, ada perbedaan rasis. Tahu rasis? Ya, ada kulit putih dan kulit hitam. Dalam kelompok itu ada mereka, tetapi seringkali terpecah-pecah kelompok itu. Dalam kelompok itu loh. Ya, mereka satu tim, tapi kelompoknya terpecah-pecah. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih. Tapi setelah mereka bertemu dengan satu klik saja, gitu ya. Nggak tahu gimana klik ya. Artinya apa? Chemistry-nya dapat, ya, kebersamaannya dapat. Mereka solid, mereka berubah menjadi satu tim yang luar biasa hebat. Ya, saya punya klip videonya. Ya, salah satu titik kesadaran mereka bersama yang akhirnya membuat mereka jadi bersatu. Ya, ada satu titik di mana mereka boleh kembali sadar. Oh, kalau kelompok ini seperti ini terus-menerus, tidak akan menggapai satu cita-cita yang baik, tidak akan menggapai satu hal yang hebat, tidak akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ini keren banget, Pak.
Coba kita perhatikan videonya. Come on, baby. Can't take no rest. Take no rest. Anybody know what this place is? This is Gettysburg. This is where they fought the Battle of Gettysburg. 50,000 men died right here on this field, fighting the same fight that we're still fighting amongst ourselves today. This green field right here, it's painted red, bubbling with the blood of young boys, smoke and hot lead going right through their bodies. Listen to their souls, man. I killed my brother with malice in my heart. Hatred destroyed my family. You listen. You take a lesson from the dead. If we don't come together right now on this hollow ground, we too will be destroyed. Just like they were. I don't care if you like each other or not, but you will respect each other. And maybe, I don't know, maybe we'll learn to play this game like men. Oke, coba perhatikan video tersebut. Pertanyaan besarnya, persekutuan kebersamaan macam apa yang sedang kita bangun sekarang? Biasanya kalau persekutuan di gereja, wah kalau ada acara ya, kalau ada acara gereja yang luar biasa, ramai, ada perayaan, ada ulang tahun dan sebagainya, pasti kebaktiannya ramai, kan? Ramai banget, ya. Yang datang juga wah tidak sedikit, banyak sekali. Mungkin ada sesuatu yang salah dalam tanda petik. Kalau yang terjadi memang seperti itu, hal inilah yang sedang diperjuangkan oleh firman Tuhan hari ini. Menemukan kliknya supaya apa? Menjadi sulit. Tidak ada perayaan, tidak ada sesuatu biasa-biasa, tetap sulit. Tetap kita beribadah, tetap kita datang kepada Tuhan. Karena bukan itu yang tujuan kita. Tujuan kita adalah kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersekutu, kita mau disatukan di dalam satu kasih Kristus. Ya, kita ingin memperoleh kekayaan di dalamnya. Lalu kekayaan di dalam Kristus dan mengenal rahasia Allah. Apa rahasia Allah? Nah, ini rahasia, tahu sesuatu rahasia. Rahasia itu kan sesuatu yang belum kita tahu, ya kan? Kalau rahasia kita simpan, orang nggak tahu kan? Nggak tahu. Demikian juga kita akan mengenal rahasia Allah. Ya, rahasia Allah itu banyak. Gimana surga? Apa hidup yang kekal? Gimana neraka dan sebagainya? Disitulah kita belajar. Kita mengenal kasih Tuhan. Kita mengenal bagaimana menjadi anak-anak Tuhan. Rahasia Tuhan diberikan. Berkat Tuhan yang dirahasiakan itu akan diberikan kepada kita. Ya, itu yang akan kita dapatkan. Remaja yang dikasihi dalam Tuhan, saya tertarik dengan kalimat seperti ini. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah. Apa yang sedang diperjuangkan saat ini? Ya, melalui firman Tuhan, agar seseorang bisa merasakan nyaman dalam sebuah persekutuan. Kamu enak bersekutu, beribadah dan sebagainya.
Ya, dia merasa dihibur, bukan dikata-katain. Dia bisa merasa dibangun, bukan dijatuh-jatuhin. Ya, dia merasa dibimbing, bukan malah disasarin sasaran jalanan. Ya, bukan malah disasarin jalanannya. Ya, diacak jalanannya. Ya, disesatkan jalannya, bukan, tapi dibimbing. Tujuan kami pengurus gereja dan sebagainya, ya, adalah membimbing kamu, membangun kamu, menghibur kamu. Disitulah letak persekutuan kita. Ada hibur, ya, ada penghiburan, ada kasih, ada yang dibangun, ya, membangun iman kita, dan ada juga dibimbing. Kita diarahkan menuju lebih baik lagi. Itulah yang ingin kita dapatkan bersama dengan Kristus. Dalam Kristus kita mau bersama-sama menuju satu tujuan yang sama. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Saya berharap kita semua semakin hari semakin solid, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Persekutuan melalui live streaming, ibadah dan sebagainya, ikuti. Ya, kalau ada ibadah di sekolah juga ikuti. Kalau ada renungan firman Tuhan, kamu baca, jangan kamu cuekin, jangan kamu biarkan saja, berlalu begitu saja. Ingat, semakin engkau melupakan Tuhan, semakin juga Tuhan akan membuat engkau susah di dalam kehidupan. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan akan membuat engkau susah, membuat engkau merasa tidak enak, merasa tidak nyaman dalam perjalananmu. Karena apa? Karena kamu sudah menyepelekan firman Tuhan. Kamu sudah tidak merenungkan firman Tuhan. Berhenti berdoa. Kalau sudah berhenti berdoa, artinya berhenti bernapas. Ingat ya, kalau kamu berhenti berdoa, berhenti bersekutu, disitulah kamu dikatakan berhenti bernapas. Walaupun kamu bernapas, memang bernapas, tetapi napasmu itu sendiri napas yang tidak sempurna di dalam. Saya harap kalian semua semakin hari semakin mengerti, semakin dewasa dalam Tuhan, menjadi remaja-remaja yang diberkati oleh Tuhan. Bersatulah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kami mau bersatu di dalam Kristus. Dalam perbedaan, dalam segala hal, bila Tuhan yang boleh memberikan kekuatan kepada kami menjalani hidup kami dengan baik. Rasa gentar dan takut akan Tuhan kami peroleh karena kami ingin mendapatkan satu kesatuan kasih. Kami ingin mendapatkan satu kesatuan keyakinan, pengertian. Kami ingin mendapatkan rahasia kekayaan yang berasal dari Tuhan, yang Tuhan sudah janjikan kepada kami. Kami ingin peroleh itu semua, tapi satu syarat yang harus kami lakukan adalah kami terus bersekutu, terus memuliakan Tuhan, terus berdoa, terus datang dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan tidak henti-hentinya berdoa. Bila Tuhan menolong kami ketika kami letih lesu, ketika kami bosan, ketika kami tidak bergairah lagi untuk beribadah, tidak bergairah lagi membaca firman Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bila Tuhan menolong kami, mengampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Hendrison ya. Bila firman Tuhan ini bisa kita pegang di dalam hidup kita laksanakan di dalam hidup kita, ya kita juga menceritakannya kepada teman kita, keluarga kita. Jangan malu untuk bercerita kepada mereka, karena satu hal yang bisa kita perbuat itu bisa memberikan dampak yang besar bagi mereka. Bila kita meresponi firman Tuhan ini sambil menjalankan persembahan, teman-teman bisa memberikannya melalui transfer rekening remaja, bisa minta sama pengurus, atau bisa memberikan transfernya melalui dana, melalui kode QR di samping ini. Dan teman-teman juga bisa menyimpannya terlebih dahulu ketika ibadah kita sudah berjalan seperti biasa. Teman-teman bisa memberikannya kepada pengurus. Bila persembahan ini bisa dipakai kemuliaan Tuhan. Bila kita akan menyanyikan lagu berkat Tuhan melimpah.
akan bangau yang di ladang tak kekurangan. Bangau yang di ladang tak kekurangan. Bangau yang di gunung harus semakam. Allah yang maha kuasa setiap hari memberkati. Gua kasih sejati. Berkat Tuhan melimpah bagai pasir di pantai, anugerahnya turun temurun. Sukacita melimpah. Kita ulangi lagu ini dengan hati yang sungguh. Kita katakan, bangau yang di ladang. Bangau yang di ladang tak kekurangan. Batu yang di gunung harum semerbak. Allah yang maha kuasa yang hari memberkati. Gua kasih sejati. Berkat Tuhan melimpah bagai pasir di pantai, anugerahnya turun temurun. Sukacita melimpah, angkat tangan menyembah, puji muliakan Dia selamanya. Sekali lagi kita katakan berkat Tuhan. Bagai pasir di pantai, anugerahnya turun temurun. Sukacita melimpah, angkat tangan menyembah, puji muliakan Dia selamanya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, sesuai dengan lagu ini, berkat-Mu sungguh melimpah di dalam hidup kami, bagai pasir di pantai ya Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya dan tidak pernah bisa dihitung oleh kami ya Tuhan. Tuhan, kami pada hari ini juga datang ke hadirat-Mu membawa persembahan ya Tuhan, walaupun tidak seberapa dengan kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk setiap kegiatan pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Biarlah Engkau terus memberikan kami berkat yang tak berkesudahan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di nama Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan yang dikasih, pagi ini kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan doksologi dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha.
Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Silakan mengambil satu teduh. Ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan.